Terus maju, terus. Sedikit lagi. Up, cukup. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara-saudara punya kemampuan untuk mengemudi, tentu saudara akan punya pengalaman untuk parkir. Ya, apalagi ketika kita parkir di satu tempat yang sulit, sempit, dan tempat itu baru bagi kita, maka kita akan punya kesulitan dan kita butuh orang lain untuk menuntun kita supaya parkir kita bisa menjadi lebih baik, kita baik. Kenapa kita butuh orang lain? Kenapa kita enggak langsung aja parkir? Kenapa? Karena satu, yang pertama, ketika kita ada di dalam mobil, kita punya keterbatasan. Kita mungkin bisa ngomong, saya bisa lihat sana, saya bisa lihat sana. Tapi kita terbatas, kita nggak bisa lihat tepat di depan mobil kita ada apa. Kita nggak bisa lihat sebelah mobil kita ada apa. Kita nggak bisa lihat juga di belakang mobil kita tepat itu seperti apa. Kita nggak bisa lihat. Itu sebabnya kita butuh orang lain yang menuntun kita supaya kita bisa parkir dengan baik. Kenapa? Karena orang yang ada di luar mobil kita itu bisa lihat dengan detail, dengan baik apa yang tidak bisa kita lihat. Dia tahu persis di depan mobil kita ada apa, dia tahu persis di samping mobil kita ada apa, dia tahu persis di belakang mobil kita ada apa. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebenarnya sama dengan mobil. Mungkin kita pengendara yang punya pengalaman. Kita sudah mengendarai mobil puluhan jam, bertahun-tahun kita mengendarai mobil. Toh demikian kita tetap punya keterbatasan, toh demikian kita punya ketidakmampuan yang tidak bisa kita miliki semuanya. Ketika kita melewati sebuah tikungan, kita nggak akan pernah tahu setelah tikungan itu ada apa. Kita nggak akan pernah tahu. Ketika kita melewati tanjakan, kita juga nggak akan pernah tahu setelah tanjakan itu ada apa. Kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita melewati tikungan, kita selalu nggak berani untuk apa? Untuk nyalip, karena kita nggak tahu di tikungan ada apa. Setelah tanjakan, kalau ada tanjakan, kita pun nggak akan berani untuk nyalip. Kenapa? Setelah tanjakan ada apa? Kita nggak tahu. Dan kita punya keterbatasan juga ketika kita parkir di tempat-tempat yang sulit. Itu sebabnya kita membutuhkan orang lain untuk menuntun kehidupan kita ketika kita menjalani mobil kehidupan ini. Siapa? Kita butuh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Ketika kita menjalani mobil kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, kita memerlukan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia bukan hanya Allah yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang ada di luar kehidupan kita. Dan Dia mengerti betul kondisi kehidupan kita, apa yang ada di depan, apa yang ada di samping, dan apa yang ada di belakang. Dia tahu dan paham betul. Dan saudara-saudara yang luar biasa, Dia adalah Allah yang tidak akan mencelakakan kehidupan kita. Kenapa? Dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus. Nggak mungkin ketika saya coba parkirkan, orang lain menyetir, lalu mobil itu adalah mobil saya nggak mungkin parkir, saya akan tuntun supaya nabrak. Nggak mungkin. Tentu saya akan tuntun dengan baik supaya mobil itu terparkir dengan baik. Saudara mungkin bisa paham ketika ada satu tikungan, di pojokan tikungan biasanya ada orang yang mulai mengarahkan kita supaya kita gantian ketika tikungan itu sempit. Supaya apa? Tidak saling tabrakan. Bersyukur kita adalah milik Kristus dan Dia tidak akan menyelakakan kita. Saudara, mungkin saudara punya pengalaman lewat satu jembatan. Saya punya satu pengalaman lewat satu jembatan. Dan jembatan itu hanya terdiri dari 2 buah kayu. Dan ketika saya ada di dalam mobil, saya nggak tahu ban itu persis di kayunya atau enggak. Yang saya bisa lakukan, saya cuma pasrah kepada orang yang menuntun. Kiri, saya ikut kiri. Kanan, saya ikut kanan. Maju sedikit, saya ikut maju. Kalau saya sembrono, saya pakai pengalaman saya puluhan tahun nyetir, saya pakai intuisi saya puluhan tahun nyetir, saya bisa-bisa jatuh ke dalam sungai. Karena apa? Jembatannya hanya 2 buah kayu yang dipasang. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam mobil kehidupan kita, yang kita harus lakukan cuma satu, yaitu percaya.
Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pernah coba-coba hanya gunakan intuisi, gunakan pengalaman kehidupan kita ketika kita berjalan bersama mobil kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita hanya gunakan intuisi kita gunakan pengalaman kita, satu saat kita akan celaka. Tapi percayakan hidup kita penuh kepada Allah yang mengerti baik dalam maupun luar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kami, perlindungan kepada kami. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami mempercayakan kehidupan kami dituntun oleh Engkau yang memiliki segala kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang mampu Tuhan mengerti setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap semua berdoa. Haleluya, amin.